Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, SPD MM, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijai. Baik Bapak Ibu, adapun maksud kegiatan saya sehingga saya panggil Bapak Ibu untuk hadir di tempat itu, yaitu salah satu tugas di calon guru penggerak, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, next, budaya positif. Kita langsung aja ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan juga tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Baik Bapak Ibu, jadi di sini guru harus menjadi tauladan, di depan menjadi tauladan. Contohnya memperlihatkan hal-hal yang baik kepada siswa sebagai contoh. Next. Kemudian dalam budaya positif ada beberapa konsep kunci dalam budaya positif yang merupakan sebuah program yang dirancang untuk membantu sekolah dan guru dalam membangun lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Yang kemudian program dari konsep ini didasarkan pada penelitian dan praktik baik dalam disiplin positif dan manajemen kelas, seperti restitusi keyakinan kelas dan lain-lain. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu salah satu bentuk penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses di mana siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari kesalahan. Hal ini berbeda dengan hukuman. Yang berhukuman itu bertujuan untuk menghukum siswa atas perilaku mereka, dan restitusi itu fokus pada membantu siswa untuk memahami dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dalam konsep ini ada juga keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas adalah ukuran nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Dan keyakinan kelas ini juga harus positif, realistis, dan dapat dicapai. Kemudian keyakinan kelas juga membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Jadi baik Bapak Ibu, sedikit saya kasih gambaran bahwa ada beberapa hal untuk menyelesaikan masalah, seperti segitiga restitusi. Sebentar kita akan menjelaskan. Kemudian keyakinan kelas. Next, Pak Andi. Kemudian konsep yang ketiga adalah rencana disiplin positif. Rencana disiplin positif adalah dokumen yang menguraikan bagaimana guru akan menangani perilaku siswa
yang tidak pantas. Rencana ini harus didasarkan pada keyakinan kelas dan harus konsisten dan adil. Kemudian rencana disiplin positif membantu untuk memastikan bahwa siswa yang diperlakukan dengan hormat dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis begitu saja siswa Bapak Ibu. Kemudian konsep yang keempat adalah pujian dan pengakuan. Pujian dan pengakuan ini merupakan cara yang efektif untuk mendorong perilaku positif pada siswa. Kemudian pujian harus spesifik dan tulus dan harus fokus pada upaya dan kemajuan siswa. Kemudian pengakuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti pujian lisan, catatan tertulis atau penghargaan. Seperti kalau kita memuji siswa, apalagi kalau di depan siswa yang lain. Baik, lanjut Pak. Kemudian konsep yang kelima adalah pengalaman belajar yang positif, di mana pengalaman belajar yang positif adalah pengalaman belajar yang membuat siswa terlibat, termotivasi dan didukung oleh guru, dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang positif dengan menggunakan berbagai strategi seperti pembelajaran aktif, pembelajaran kolaboratif dan penggunaan teknologi. Kemudian konsep yang keenam adalah hubungan yang positif. Hubungan yang positif antara guru dengan siswa sangat penting untuk menciptakan belajar yang positif. Kenapa? Karena guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa dengan menunjukkan rasa hormat, empati dan pengertian. Dan guru juga dapat membangun hubungan dengan siswa dengan meluangkan waktu untuk mengenal mereka secara pribadi dan menunjukkan minat pada kehidupan mereka. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah komunitas yang positif. Komunitas yang positif adalah komunitas di mana semua anggotanya merasa diterima, dihormati, dan didukung, dan guru juga mampu menciptakan komunitas yang positif dengan meningkatkan rasa saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab. Lanjut. Kemudian seorang guru yang baik, Bapak Ibu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kenapa saya mengatakan harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif? Karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif ini terdiri dari disiplin penjabaran, dan disiplin positif adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung
jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kemudian kedua, disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kemudian disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan hukuman. Kemudian ada beberapa harapan untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa kontrol seorang guru ya. Ini ada namanya penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Baik Bapak Ibu, ini yang perlu sangat harus didiskusikan di sini Bapak Ibu. Karena jujur mungkin saya seperti itu dulu Bapak Ibu. Sebagai apalagi kami di background BK, sebelum saya masuk di pendidikan guru penggerak, saya selalu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita selalu memberikan hukuman kepada siswa yang tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan, dengan apa pelanggarannya. Contoh kecil Bapak Ibu yang biasa kita lakukan, ketika siswa kita terlambat upacara, biasa kita kasih hukuman membersihkan WC atau push up. Hal tidak ada hubungannya antara pelanggarannya dengan hukuman yang diberikan. Atau contoh kecil, ketika ada siswa anggaplah di kelas mencoret meja satu, dan kita memberikan hukuman untuk membersihkan semua meja dalam kelas, itu tidak relevansi. Ini yang membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi, seorang siswa yang sudah mencoret satu bangku, maka dia harus membersihkan bangku yang sudah dicoret. Tetapi ketika dia membersihkan semua bangku yang ada dalam satu kelas, berarti itu hukuman. Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Terkadang kita memberikan sanksi kepada, memberikan kita guru apa istilahnya, kita yang berada di posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Contohnya, ketika ada pelanggaran siswa, dikasih surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tuanya. Itu posisi kontrol, pembuat merasa bersalah itu Bapak Ibu. Jadi saya juga sering di sini Bapak Ibu dulu. Sering saya memberikan surat pernyataan kepada siswa yang bermaterai 6.000 dulu dan harus ditandatangani orang tuanya. Di sini masih guru sebagai pembuat bersalah. Kita yang membuat anak yang merasa bersalah sama orang tuanya, bersama keluarganya, gara-gara kita. Dan ini mungkin
Kalau perlu ini dikurangi posisi kontrol seperti ini. Yang kedua, teman ya, posisi kontrol sebagai teman ini juga tidak perlu terlalu kita lakukan ini, karena kenapa? Membuat juga anak-anak tidak menghargai gurunya. Ketika kita selalu dianggap dekat berteman sama siswa, bolehlah, tetapi jangan seperti terlalu dekat lah, karena membuat juga anak tidak hormat sama gurunya. Yang kemudian pemantau, yang lebih agak bagus ini kalau pemantau. Lebih-lebih lagi kalau kita seorang guru, semestinya paling tidak kita posisi kontrol kita sebagai pemantau dan atau manajer. Lanjut Pak. Manajer. Semestinya seorang guru ini posisi kontrol kita harus sebagai manajer. Kenapa? Guru berbuat sesuatu bersama peserta didik dan mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan atas permasalahannya sendiri. Dibantu Bapak Ibu kalau ada permasalahannya siswa, kita mempersilahkan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan, terhadap apa yang dia lakukan, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi. Itu semestinya yang perlu kita lakukan sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa mampu untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahannya dengan sendiri. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya jaringan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Saya kira kalau ini hampir semua guru kita sudah melakukan ini. Sebelum masuk di tahun ajaran baru, di pembelajaran awal, kita selalu melakukan keyakinan kelas masing-masing didasari Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah itu kita sepakati bersama menjadi aturan di sekolah. Kemudian guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebentar kita saya jelaskan satu persatu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, di sini saya bahas dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terkadang kalau ada siswa yang melanggar, tanya dulu. Seumpamanya, anggaplah ada siswa atas nama si A seumpamanya. Kita angkat satu contoh kasus. Anggaplah ada satu siswa. Anggaplah kalau di sekolah kita ada Rayhan ya. Rayhan ini selalu terlambat. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya panggil Rayhan di ruang TK. Saya melakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi dengan tiga tahapan ini. Waktu Rayhan saya panggil ke ruang TK. Begitu dulu saya mengatakan begini, Rayhan, bagaimana perasaan? Baik Pak.
guru tiket melapor bahwa ternyata Raihan sering terlambat. Iya Pak, kita ini sudah masuk ini Pak, menstabilkan identitas. Iya Pak. Saya bertanya lagi, kenapa kita terlambat? Apa dia bilang? Pak, lambat bangun. Saya bilang, kenapa lambat bangun? Apa dia bilang? Saya kalau malam akhirnya sampai tengah malam main game terus, akhirnya pagi terlambat bangun. Masuk itu tadi menstabilkan identitas. Kemudian kembali saya tanya, kamu tidak baik terlambat itu perkara atau tidak? Masuk itu situ validasi tindakan yang salah ya. Saya bilang, iya Pak. Kalau kita mengatakan sebagai guru mengatakan, Raihan, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Masuk di situ validasi tindakan yang salah. Fasilitasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Raihan, Bapak juga pernah seperti itu. Pernah juga melakukan pelanggaran seperti itu. Itu masuk di situ menstabilkan identitas. Setelah itu dia menyadari bahwa ternyata melakukan kesalahan. Lalu kemudian kita mengatakan begini, paham tidak apa kesepakatan yang pernah kita buat? Salah satunya tidak bisa terlambat ke sekolah, harus disiplin. Dia bilang, iya Pak. Setelah dia menyadari kesalahannya, kita mengatakan begini. Sudah menanyakan keyakinan, kita mengatakan apa dicinta itu banyak untuk menghasilkan murid yang mandiri. Kita mengatakan setelah Anda tahu semua, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini masa tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Rakyat mengatakan begini, insya Allah Pak, saya akan kurangi main game dan tidurnya agak cepat, dan insya Allah bangunnya besok saya akan cepat supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu tujuan dari tujuan akhirnya dari segitiga restitusi yang kita terapkan kepada siswa. Next Pak. Ya baik Bapak Ibu, kembali kita membahas masalah antara hukuman dan apa namanya istilahnya, konsekuensi. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa hukuman itu salah satu yang diberikan kepada siswa yang melanggar, yang tidak ada relevansinya. Itu tadi contoh kecil, guru olahraga. Kalau guru olahraga, ketika siswa yang terlambat, lalu kemudian guru olahraga ini menyuruh siswa untuk lari 5 kali putaran di lapangan. Itu konsekuensi karena relevansinya ada hubungannya dengan bidang studi yang diajarkan dengan apa yang diberikan sanksi kepada siswanya. Tetapi kalau guru olahraga terlambat siswanya lalu kemudian menyuruh siswa tersebut membersihkan WC, itu hukuman namanya, baik Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, apa
tekan terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Ya, Pak Irfan dulu. Baik, silakan Pak Irfan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik ya tentang pembahasan kita calon guru penggerak yang dipaparkan tadi, yaitu mulai dari sisi positif, kesepakatan kelas, tinggal institusi. Nah, kita ini Pak, karena Bapak kan beliau ini basisnya di BK. Jadi dia selalu bertemu dengan siswa yang kadang-kadang ada masalah. Ya. Nah, kalau kita ini kan sebagai guru Bapak, kita ini terkadang sudah lakukan apa yang namanya kesempatan kelas. Nah, pertemuan kita kesempatan kelas bahwa begini ada misalnya 3 kali alfa bagaimana dan lain-lain. Nah, setelah itu Pak, terkadang ini walaupun kita sudah adakan kesepakatan kelas, terkadang ini masih ada saja anak-anak yang melanggar kesepakatan itu. Melanggar kesepakatan itu, dan kita juga ini sudah menerapkan beberapa metode mulai dari tingkat distribusi bagaimana anak supaya tadi apa namanya sebelum tadi 3 Pak Andi atau Andi tingkat distribusi tadi yang pertama menstabilkan kita sudah nanya itu bahwa kenapa selalu terlambat. Nah, padahal kita ini pertama kalian semua sepakat bahwa ya Pak siapa pokoknya sebelum jam 7.30 kita harus hadir di kelas. Nah, terus setelah itu selanjutnya kita sudah sampaikan semua. Tapi anak ini memang entah metode apa untuk mendekatkan apa yang kita harus lakukan supaya anak ini bisa seperti teman-temannya yang lain. Nah, jadi cuma mau minta sarannya Pak apa sebagai guru penggerak apa saran yang bisa diberikan kepada guru Bapak. Nah, kita itu saja Pak. Terima kasih. Iya, kasih aku dulu untuk Pak. Ya, baik Bapak Ibu, ini tadi satu saran dan sekaligus pertanyaan bahwa setelah kita melakukan dan bersama dengan siswa ada kesepakatan keras, lalu kemudian di kemudian hari ada saja siswa yang tidak melakukan kesepakatan itu. Di sinilah Pak sekedar masukan dari kami, khususnya saya sebagai calon penggerak, bahwa di situ setelah kita melakukan itu sama saja mari kita berkolaborasi dengan teman-teman di BK, dan kami insya Allah kami di teman-teman guru BK siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru bidang studi maupun kawan kelas. Dan penyelesaian masalah tertinggi adalah segitiga restitusi. Tetapi segitiga restitusi akan dilakukan manakala siswa itu sudah melakukan kesekian kalinya. Kalau pertama tidak ini, tapi kalau itu sudah berulang-ulang seperti yang oleh pengadaan saja siswa ya, itu yang mungkin perlu mendapat rujukan untuk dilakukan kolaborasi ke kami di BK. Mungkin seperti itu Bapak Ibu dari saya.
Atau masih ada yang bisa tambahkan? Iya, jadi baik Bapak Ibu, ada tanggapan yang lain Bu Anti bersama. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, itu tadi kembali mari kita sama-sama menyadari diri kita bahwa ada beberapa kontrol positif sebagai seorang guru yang semestinya tidak dilakukan. Ya, kalau kalian di atas teman saya menjelaskan tadi membuat masalah dan manajer. Jadi memang yang perlu kita lakukan sebagai seorang berhasil menjadi manajer. Tetapi satu hal yang kita harus perhatikan bahwa sebagai seorang guru juga kita harus di depan menjadi teladan. Contoh, bagaimana siswa kita mau disiplin sementara kita yang sering terlambat. Yang kedua, dilema yang sering terjadi bahwa terkadang ada juga teman-teman yang tidak mau memberikan remedial kepada siswa, sementara dia pernah berhitung bahwa sekian banyak ketidakhadiran saya di kelas harus juga berbanding lurus. Ketika kita mau memberikan penekanan kepada siswa, kita harus introspeksi diri dulu. Berapa kali saya tidak masuk di kelas ini? Itu yang perlu supaya ada relevansi berbanding lurus antara apa yang kita terapkan di akhir semester dengan apa yang kita pernah lakukan selama pembelajaran. Saya kira seperti itu. Jadi bagaimana posisi manajer? Posisi manajer itu mengacu pada institusi yang menjadikan peserta menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga identitas positif berhasil pada diri peserta didik. Baik Bapak Ibu, masih ada? Iya, baik Bu Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa pemaparan oleh calon penggerak Bapak Muhammad Ali SPDMM mengenai disiplin positif atau budaya positif, di mana materinya mengenai tentang 5 posisi kontrol guru. Salah satunya membahas tentang penerapan segitiga restitusi. Izinkan saya sedikit flashback Pak untuk melakukan refleksi. Saya juga pernah di posisi ini sebelum mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Pola komunikasi saya kepada siswa itu memang belum terlalu maksimal. Dengan kata lain, ya pada ujungnya kadang menasehati, mencari kesalahan, padahal sebenarnya bukan itu inti dari pembimbingan dan konseling yang akan saya bangun. Namun setelah mendapatkan kembali materi yang dipaparkan oleh Pak Aldi, ya saya flashback dulu. Saya kadang berperan sebagai pembuat merasa bersalah kepada peserta didik. Padahal ternyata setelah melihat kembali apa yang Bapak Aldi paparkan, ternyata itu bukan posisi terbaik, tetapi ada salah satu posisi kontrol guru, yaitu manajer dan penerapan restitusi. Ternyata inilah yang terbaik di antara 5 posisi kontrol guru. Ya, di mana di sini ada 3 tahapan
Ya, izinkan saya bertanya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Irfan, kadang kita sudah melakukan peran sebagai manajer, tapi kadang juga kita tidak menyadari, oh ternyata yang kita lakukan itu adalah posisi manajer. Tanpa kita sadari itulah posisinya. Namun setelah melihat kembali ini, diingatkan kembali, oh ini ya yang terbaik. Nah, pertanyaan saya Pak, ya kalau kita menemukan siswa yang sudah kita lakukan restitusi beberapa kali, entah itu 2 kali atau 3 kali, namun masih melakukan kesalahan yang sama, apa kiat-kiat terbaik yang bisa kita berikan? Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk wanita. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mau garis bawah yang tadi disampaikan wanita bahwa dalam keadaan selama ini kita sudah berada di posisi manajer, akan tetapi kita tidak sadar bahwa yang saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer selama ini. Yang selanjutnya yang mengenai kalau ada siswa atau peserta didik kita yang sudah kita lakukan penanganan dengan metode restitusi, segitiga restitusi sudah berulang-ulang, namun tidak ada perubahan. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan yang perlu dibahas bersama. Bahwa yang pertama, ketika kita mengacu pada tugas kita sebagai guru BK, semestinya yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan orang tuanya. Itu yang perlu. Yang kedua, setelah kita melakukan itu, lalu kemudian tidak ada perubahan, itu tadi kita harus mengacu dengan tata tertib atau kesepakatan sekolah. Bukan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah yang kita jadikan acuan. Berarti kalau kita kan buat sudah paham bahwa kalau ada hal-hal seperti itu, apa istilahnya, penanganan kasus yang tertinggi sebenarnya segitiga restitusi, akan tetapi ada kesepakatan sekolah yang masuk di tatip. Kalau mau tidak masuk dilakukan seperti itu berulang-ulang, seperti ditanya kasih Pak Irfan, kalau kita sudah mengatakan segitiga restitusi lalu kemudian tidak ada perubahan, mohon maaf, kita harus melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Setelah itu kita sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua wali kelas dan guru bina studi, lalu kemudian tidak ada perubahan, kita harus mengacu kepada kesepakatan sekolah, bukan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penanganannya. Jadi ya baik Bapak Ibu, jadi ya baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan saran pertanyaan dari Pak Irfan dan Bu Anti, masih ada teman-teman yang mau memberikan saran atau pertanyaan. Baik Bu Yusdaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bisa dikatakan pertanyaan, bisa jadi dikatakan saran. Salah satunya contoh yang tadi saya maksud itu yang apa yang tadi Pak Aldi jelaskan tentang penghukuman. Terkadang dengan penghukuman dan konsekuensi itu kadang kita antara guru dan guru dengan siswa kadang ada salah persepsi, ya, antara hukuman dengan konsekuensinya. Kenapa? Kadang di kelas
sesuai dengan kesepakatan kelas. Biasanya kalau seperti saya, begitu ajaran baru, pertemuan pertama, saya bikin dulu kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas ini biasa ada seperti mungkin kita sebagai guru menganggap itu sebagai hukuman. Kalau kita tidak, sebagian guru bisa menganggap itu sebagai hukuman kalau dia tidak mengetahui bahwa ada kesepakatan kelas, ya. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa kita sebenarnya tidak boleh sekarang menghukum. Nah, tapi kadang dalam kesepakatan kelas ada semacam kayak hukuman, padahal itu bukan hukuman, cuma konsekuensi dari kesepakatan yang sudah disetujui. Seperti halnya, misalnya kalau kalian terlambat, apa konsekuensinya kalau misalnya mengulang terlambat? Misalnya Bu, karena biasa kelas kotor bla 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 bla. Kalau sekarang bekerja, bagaimana Bu kalau ada yang terlambat? Suruh membersihkan kelas. Jadi saya rasa itu, kalau menurut saya itu bukan hukuman karena kita sepakati bersama. Nah, tapi di sisi lain kalau ada teman guru yang lewat, mungkin dia pikir itu suatu hukuman. Jadi bagaimana menurut Bapak supaya guru yang melihat itu tidak berprasangka bahwa oh ibu ini si A, si B ternyata di kelas ini dia memberi hukuman, padahal itu konsekuensinya dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Pak. Iya, kasih ampun sebelum timbunya. Ya, baik Bapak Ibu, itu tidak sudah di narasi yang disampaikan oleh Bu Edar. Ketika di awal semester dia melakukan ada kontrak belajar dengan siswa atau kesepakatan kelas, saya sampaikan benar bahwa tidak semua hal baik yang kita lakukan bisa dinilai baik oleh orang lain. Ya kan? Contoh kecil saya kasih. Kita bertetangga, lalu kemudian pada saat ada jemuran tetangga, pas hari itu mau hujan, lalu kemudian kita ingin mau menolong, niatnya bagus, kita mau menolong, ambilkan cuciannya, anggaplah pakaian, akan tetapi diterima baik tidak kalau seumpamanya ada pakaian yang sensitif yang diangkat. Bisa tidak? Jangan sampai suaminya tetangga boleh, kenapa lu ambilkan pakaian dalamnya seumpamanya istri saya? Pastikan terkadang itu Pak, ada sesuatu hal baik yang kita lakukan dan tidak dinilai baik oleh orang lain. Makanya itu tadi niatnya, kesepakatannya beda. Makanya kalau kesepakatan Bu harus dicerna baik-baik. Umpamanya tadi beda, yang terlambat membersihkan, padahal baik sebenarnya baik, tetapi ketika kita mau mengacu sama posisi kontrol seorang guru sebagai itu masuk sebagai penghukum karena tidak relevansi antara pelanggaran yang dilakukan dengan siswa dengan sanksi yang diberikan. Tidak relevan. Yang relevan tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau dia mencoret satu bangku lalu kita disuruh bersihkan itu bangku yang satu, tapi kalau bersihkan bangku yang kedua berarti itu sudah pelanggaran atau
hukuman. Kan seperti itu. Jadi semestinya saran ini benar. Kalau ada seperti harus dicatat baik-baik seperti apa konsekuensinya yang diberikan kepada siswa. Kita berupaya mencari konsekuensi lain yang ada relevansinya dengan pendisiplinan ke depan ini. Jangan kita arahkan untuk membersihkan karena tidak ada relevansinya antara disiplin dengan kebersihan. Iya, oke. Tadi kan saya sudah bilang, memang kadang ada yang tidak sesuai ya Pak, tapi karena kita sepakati bersama dengan siswa, jadi saya rasa kalau misalnya kesepakatan bersama dengan siswa itu bukan hukuman. Kalau menurut saya bagaimana tanggapan Bapak kalau misalnya seperti itu yang terjadi? Kita kan sepakati ini namanya kesepakatan kelas, berarti ini terjadi kalau sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Misalnya seperti tadi itu. Jadi kalau teman Pak terlambat bagaimana? Oh iya Bu, biasa kelas kalau jam pertama belum sempat kita bereskan semua, sudah masuk guru. Nah, bagaimana Bu? Kalau misalnya kita suruh saja membersihkan dulu sebelum masuk jam pelajaran, tapi karena setuju semua temannya satu kelas untuk membersihkan, apakah itu masuk menjalankan konsekuensi dari kesepakatan atau menurut Bapak itu masih tetap hukuman? Karena ini kan sudah disepakati bersama. Ya, baik Bapak Ibu. Itu kesalahan berjamaah oleh siswa. Kenapa saya bilang kesalahan berjamaah oleh siswa? Siswa yang belum mandiri, belum ada belum bisa diberikan predikat mandiri karena dia tidak membersihkan, dia tidak melakukan tugasnya membersihkan kelas. Kan tadi kesepakatan itu muncul karena kan kalau kita konsisten bahwa setiap pagi ada bertugas kebersihan, kan tidak ada yang dibahas di kesepakatan. Kalau kita konsisten sebagai seorang siswa harus mandiri membersihkan kelas tanpa diperintahkan oleh guru. Kan kemandirian namanya itu. Jadi tidak akan muncul ini Bapak Ibu kesepakatan ini ketika setiap hari bersih kelas. Jadi ini kesalahan berjamaah yang dilakukan oleh siswa karena kan yang terbesit di pikiran ini kebersihan. Saya kira kalau siswa yang mandiri akan muncul di pikiran kita, kita akan padukan antara kedisiplinan dengan kebersihan yang semestinya tidak ada korelasinya Bapak Ibu. Jadi biar bagaimanapun ini tadi tidak semua hal baik yang kita lakukan diterima baik oleh orang yang melihatnya, meskipun dia tidak tahu seperti apa proses yang kita lakukan sehingga muncul itu tadi kesepakatan. Seperti itu kesalahan berjamaah ini siswa-siswa kita kalau itu terjadi karena ada tugasnya, ada memang di posisi siswa itu harus mandiri. Salah satu kemandirian sesuai dengan visi sekolah kita itu tadi arahannya mandiri apa? Siswa membersihkan di kelasnya tanpa diperintah oleh guru. Mungkin seperti itu penjelasannya Bapak Ibu. Wah, Ibu Jasnaya, perlu kita revisi kembali hasil kesepakatan kelas. Ya. Jadi kalau begini Pak, itulah yang perlu kita jelaskan sama anak-anak
kita, karena selama ini kan mereka masih terbawa-bawa dari masa lampau, ya, masih terbawa daripada era apa ya, iya, era masih zamannya bagaimana ya, orde baru lah istilahnya. Nah, itulah yang kita harus bawa, karena selama ini kita sebagian besar bukan cuma siswa, tapi sebagian besar dari kita guru kurang menyadari dari situ, membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana kesepakatan yang harus disepakati. Jadi seharusnya setidaknya ini ada memang sebelum kita melakukan pembelajaran antara guru dan guru, guru harus memahami hal itu. Karena yang begitulah sangat sampai nanti sudah terjadi di kelas, baru kita saling menyalahkan. Oh salah itu Bu, karena hukuman itu namanya yang kita kasih. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Ya, kasih aplaus lagi gue dan tambah semangat ini Ibu. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan sama gue bahwa memang harus dicek baik-baik bahwa kesepakatan ini sudah relevansi dengan apa konsekuensi yang akan diberikan kepada siswa kita nantinya. Baik Bapak Ibu, masih ada? Oke, Ibu Jumasna, silakan Ibu Jumasna. Terima kasih. Bagus sekali sebenarnya materi yang dibawakan oleh calon guru penggerak kita, Pak Muhammad Ali. Ini saya masih kadang termenung mendengarkan itu penjelasan termasuk komentar-komentar teman. Saya belum menemukan konsep yang sebenarnya, mungkin karena saya salah. Konsep yang sebenarnya ini terkait tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada tadi yang saya garis bawahi yang penjelasan Pak Ali ini yang menanggapi siapa tadi pertanyaan ketika berulang-ulang melakukan kesalahan itu kembali kita ke konsekuensi sekolah. Konsekuensi itu bagus sekali. Kesepakatan sekolah. Kalau kesempatan kelas selalu dilanggar, kenapa kita tidak melirik ke bawah ke kesepakatan konsekuensi sekolah? Kalau memang anak itu misalnya tidak bisa lagi dibina di sini kan, terus saya sampai sekarang itu terkadang ada program guru penggerak itu tidak masuk di logika saya. Tapi hari ini agak sedikit sudah mulai mengarah ke sana yang penjelasan Pak Ali tadi. Karena misalnya tadi yang intinya hari ini kan kita bahas adalah tentang bagaimana menindaklanjuti itu pelanggaran. Saya itu masih mulai lama seperti yang di Beda tadi sampaikan bahwa fokus saya itu ketika ada pelanggaran bagaimana membuat anak itu jerah. Jadi berikan efek jerah supaya dalam harapan tidak diulang lagi pelanggaran yang telah dilakukan. Kan terkadang seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, terkadang ada anak melanggar konsekuensi itu sudah diberikan perlakuan tindakan.
mati dan relevansi dengan Itu yang edukasinya tindakan apa yang salah supaya kita tidak jangan sampai seperti tadi dan orang saya tidak seperti itu. Yang penting anak itu kan kita yang masalah kan. kalau disepakati. Nah, dia yang suka kesepakati. Nah, kapan dilanggar berarti konsekuensinya. Saya kira itu Pak, kalau penjelasan agar saya tidak berlarut-larut lama itu terkadang ada program lagi tidak masuk di logika saya. Baik, komunikasi prosedur tubuh Mas. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa hal yang digarisbawahi Ibu Masna terkait posisi kontrol yang kita disampaikan oleh Bu Yusnada. Begini Bapak Ibu, Ibu Jumasna berada menganggap dirinya bahwa berada di posisi kontrol sebagai penghukum dengan tujuan bagi sekali tujuannya Bapak Ibu untuk membuat efek jerah kepada siswa. Akan tetapi penghukum itu tidak bisa kontinu itu. Kalau seperti itu, kalau sebagai penghukum memberikan hukuman kepada siswa tidak kontinu, mungkin bisa dia sadari dalam waktu tidak terlalu lama. Itu kalau posisi penghukum yang kita posisi kontrol sebagai penghukum betul memberikan efek jerah, tetapi bukan memberikan efek jerah selamanya. Itu sesuai dengan pendidikan yang saya dapatkan di guru penggerak, seperti itu penjelasannya. Tidak bisa, tidak ada jaminan bahwa memberikan hukuman kepada siswa membuat dia jerah dan tidak melakukan selamanya. Kenapa kita bilang seperti itu jelas itu? Begitu kasih begitu hilang karena kita berada di posisi penghukum. Coba untuk kita mulai hari ini kita berubah, masuk ke paling tidak di pemantau waktu sebagai posisi diri sebagai manajer. Saya kira mari kita sama-sama berubah, mari kita sama-sama kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah kita. Kemudian disebut tadi Bu Masna, setelah itu kita kembali ke kesepakatan sekolah yang tadi masuk di tata tertib yang saya bilang kita sudah sepakati bahwa ketika siswa bermasalah harus konferensi kasus dan dihadirkan orang tuanya, dihadirkan ketua komite untuk memutuskan persoalan itu. Tetapi kalau masih bisa ditangani dengan pola yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, ya kita coba di situ. Tapi insya Allah saya yakin bisa kalau di situ. Cuma kita belum paham ini bagaimana di segitiga restitusi. Dan saya kira di sini juga awalnya juga ini saya tidak pernah berpikir bahwa di guru penggerak ini akan seperti ini. Awalnya saya orang yang paling bertolak belakang. Karena kenapa? Jujur saya keras. Dan masuk ini sekarang awalnya saya bilang, bisa saya lanjut ini kalau begini. Tidak sesuai kata hati itu dengan apa yang dijelaskan oleh fasilitator, oleh instruktur. Ternyata sesadar ternyata. Dan memang rugi ini kalau kita tidak memanfaatkan program pemerintah, apalagi kita yang dikasih program, kita juga yang dibiayai. Saya kira bukan saya promosi Bapak Ibu, tetapi saya merasakan betapa bermanfaatnya orang masuk di pendidikan guru penggerak. Yang dulunya saya selalu mengatakan saya bertolak-belakang dengan kata hati saya, karena apalagi kita guru BK, Bapak Ibu sudah tahu bahwa bagaimana saya sebagai guru BK, lalu kemudian masuk di sini yang slow-slow, tapi pada akhirnya lebih bagus penanganan kasusnya seperti itu dibanding itu tadi sebagai penghukum memberikan
memberikan efek jerah kepada siswa. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, Oke. baik Bapak Ibu, masih ada yang akan memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan dari materi yang saya sudah jelaskan tadi. Silakan Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kesempatannya Pak. Jadi dari sekian penyampaian yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat menarik. Cuman yang saya mau tanyakan Pak, apakah ini sudah diterapkan di mapel Bapak atau di BK? Coba itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi. Baik Bapak Ibu, saya akan sebentar akan menayangkan video. Pertanyaannya Pak Andi adalah apakah strategi penanganan masalah dengan segitiga diskusi saya sudah dilakukan atau tidak? Alhamdulillah selama ini sudah saya lakukan meskipun ada beberapa rangkaian yang tidak kita lakukan semestinya, tetapi mulai saat ini akhir-akhir ini sudah melaksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama video. Kebetulan ada video yang saya sudah buat dalam penanganan masalah siswa dengan segitiga institusi. Mari kita saksikan bersama. Iya, ini Bapak Ibu. Identitas Bapak Ibu. Ya, ini bentuk validasi tindakan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, ini menandakan keyakinan yang sudah disepakati, keyakinan kelas. Ya, ini sudah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki dan melakukan apa yang disampaikan tadi. Iya, baik Bapak Ibu, itulah tadi video yang pernah saya rekam pada saat menangani masalah siswa dengan metode segitiga restitusi. Bagaimana Pak Andi, sudah paham? Ya Pak. Ya, makasih Pak. Itulah tadi Bapak Ibu beberapa
rangkaian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang akan membatasi kita, maka saya akan menyimpulkan bahwa penanganan masalah di kelas atau di sekolah kita ini insya Allah kita akan selesaikan dengan metode segitiga restitusi, yaitu dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dalam materi diseminasi budaya positif dan penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.